Cek. Halo sobat Mimi, kita gas lagi dari jawaban. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Yuk langsung aja kita gaskan. Preview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zovan dan juga Qilang dan juga yang lainnya mereka pun akan pergi menuju sekte Xuantian untuk dapat menjemput wanita milik Zovan dengan tebusan 2000 batu roh suci. Namun di dalam perjalanan di sini tiba-tiba aja mereka pun cukup dikejutkan ketika mereka melihat saat ini murid dari sekte Xuantian yaitu Dan Er tiba-tiba saja datang dan melaporkan kalau terjadi sesuatu dengan sekte mereka. Di mana Dan Er dia juga mengatakan kalau saat ini jujur dirinya dalam masalah dan dia akan dijadikan bahan persembahan yang tentunya hal itu membuat Zovan dia pun shock, marah, dan tanpa sadar Zovan dia pun melepaskan aura untuk dapat menghancurkan. Dan jelas aura yang dilepaskan oleh Zovan sungguh luar biasa hingga membuat Dan Er yang ada di dekatnya pun langsung terhempas. Dan melihat itu juga membuat Qilang dapat panik dan dia meminta kepada Zovan untuk dapat tenang dulu. Dan dia juga meminta kepada Dan Er untuk tunggu sejenak dan katakan apa yang sebenarnya terjadi agar mereka dapat mencari cara untuk dapat menyelamatkan yang lainnya. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Zovan. Dan kini Zovan dia pun kembali menarik seluruh aura miliknya. Dan setelah beberapa saat kini Dan Er pada akhirnya dia pun dapat kembali tenang dan dia mulai berbicara. Di mana dia mengatakan kalau sebelumnya setelah turnamen naga ganda usai mereka semua kembali ke sekte. Dan awalnya semua terlihat baik-baik saja, tapi itu semua berubah pada saat malam tiba. Para tetua mereka mulai menyegel kultivasi yang dimiliki oleh para murid-murid dan membawa mereka menuju sebuah ruang rahasia. Dan di tempat itulah ternyata telah ditunggu oleh tuan muda mereka dan sebuah formasi 4 elemen yaitu Circle Array atau formasi Zodian. Yang tentunya membuat para murid-murid mereka pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan ternyata ini adalah sebuah formasi yang memang telah disiapkan oleh sekte Xuantian untuk dapat menyembuhkan penyakit tuan muda mereka. Dan dia juga mendapatkan sebuah informasi kalau ternyata di dalam turnamen naga ganda yang mereka ikuti itu hanyalah sebuah ajang untuk dapat menguji kekuatan dari formasi Zodian yang telah mereka pelajari. Karena ternyata formasi itu adalah sebuah formasi yang memang disiapkan untuk dapat menyembuhkan penyakit tuan muda mereka. Dan ketika para tetua menganggap kalau para murid-murid sudah cukup untuk dapat menggunakan formasi itu, mereka berencana untuk dapat menggunakan semua murid-murid itu untuk dapat membantu menyembuhkan penyakit tuan muda mereka. Mendengar hal itu tentunya menotis bagi Yongling dan juga Suang Er, apalagi dengan kata-kata menggunakan yang membuat mereka pun bertanya apa maksud dari itu semua. Di sini Dan Er dia pun mengatakan kalau sebenarnya formasi Xuantian adalah sebuah formasi untuk dapat membentuk sebuah ikatan, memurnikan meridian dan juga dapat membentuk ulang keseimbangan elemen yang dimiliki oleh seseorang. Dan ini akan digunakan oleh para tetua sekte Xuantian untuk dapat kembali membangkitkan tuan muda mereka, yang pada akhirnya mereka akan menggunakan tubuh para murid untuk dapat menyembuhkan tuan muda mereka dengan cara melakukan kultivasi ganda. Ucap dari Dan Er yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi mereka semua. Dan hal itu pun tentunya membuat Zovan yang mendengarnya kalau Cucu ada di barisan para murid-murid itu tentunya membuatnya sangat amat marah. Bagaimana mungkin Cucu akan dijadikan bahan persembahan, dan itu membuat Zovan dia pun mengatakan jadi dalam arti lain si Tengi itu dia ingin mengambil tubuh Qingchen. Ucap dari Zovan. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh Dan Er sembari menangis. Di sini Dan Er dia pun mengatakan awalnya para murid-murid pun enggan, namun ketika mereka berpikir kalau mereka selama ini telah tumbuh kembang dan juga dibantu oleh sekte, membuat mereka semua pun pada akhirnya mulai setuju. Selain Qingchen tentunya kami semua tumbuh bersama, jadi meskipun kami tidak rela sekalipun, tapi mau tidak mau kami harus melakukannya karena ini adalah salah satu balas budi bagi kami kepada sekte. Ucap dari Dan Er. Tapi tidak dengan Qingchen. Tapi di sini ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan lagi, yang tentunya hal itu juga membuat yang lainnya mereka pun bertanya apa maksud dari Dan Er. Apa itu? Di sini Dan Er dapat mengatakan kalau tuan muda mereka tiba-tiba saja menjadi aneh. Dia mulai melahap jiwa yang dimiliki oleh para senior-senior yang lainnya, dan itu membuat penampilan dari tuan muda mereka juga terlihat sangat amat mengerikan. Bahkan senior mereka ketika dia melakukan kultivasi ganda, seluruh energinya juga diserap. Bahkan Master Sekte yang melihatnya juga sampai ketakutan. Namun untuk Qilang ketika dia melihat itu semua membuat dia pun sadar, tahu betul apa yang digunakan oleh Xuan Soyu. Itu adalah sebuah teknik yang digunakan oleh para kultivator iblis. Teknik untuk dapat mengambil yin yang dengan cara melakukan sebuah kultivasi ganda, yang artinya si Tengi itu dia sudah jatuh ke jalan iblis. Ucap dari Qilang. Di sini Qilang dia juga mengatakan kalau saat ini Xuan Soyu hatinya sudah benar-benar sangat amat kacau. Dia telah membangkitkan iblis yang ada di dalam hatinya. Ucap dari Qilang. Tapi di sini Qilang dia juga mengatakan ini semua terjadi
Karena sepertinya Swan Soyu dirinya sudah melihat apa yang dilakukan oleh Yanmo sebelumnya, hingga membuat dirinya menjadi hilang kendali dan ingin mendapatkan kekuatan seperti apa yang didapatkan oleh Yanmo, yang membuat Dan dia pun bertanya, jadi apakah ini semua gara-gara Yanmo? Tidak, sambut dari Zhao Fan. Sini Zhao Fan dia pun mengatakan dan juga membantahnya dengan keras, di mana Zhao Fan tidak terima jika Yanmo yang disalahkan. Di mana Zhao Fan dia pun mengatakan ini semua terjadi karena tuan muda mereka sendirilah yang memiliki hati iblis di dalamnya, dan dia telah tenggelam di dalam nafsu dan juga duniawi. Dan ini semua dapat terjadi karena memang sedari awal hatinya juga sudah busuk. Cepat atau lambat dia pasti akan menyeberang ke jalan iblis, ucap dari Zhao Fan. Dan mendengar hal itu membuat Dan dia cuma dapat menangis saja karena ia tidak tahu apa yang harus dia lakukan lagi. Sedangkan untuk Zhao Fan, dia pun menghelakan nafas dan dia juga bertanya bagaimana bisa Dan ada di tempat ini, bagaimana caranya kau dapat kabur, dan yang paling penting bagaimana kabar dari cucu, tanya dari Zhao Fan. Si Dan dia pun mengatakan kalau Qin Chen baik-baik saja karena sepertinya dia sudah tahu apa yang sebenarnya akan terjadi. Jadi dirinya telah menyiapkan sesuatu di mulutnya, dan jika mereka berani mendekatinya maka dia akan menghancurkan benda itu, yang membuat mereka semua nggak ada yang berani untuk dapat mendekati cucu. Dimana cucu dia juga mengatakan kalau dirinya memiliki sebuah janji dengan Zhao Fan setengah tahun lagi, dan dia akan tetap menunggu kedatangan dari Zhao Fan. Dan jika saja Zhao Fan tidak datang, dia gak peduli apa yang akan lagi terjadi dengan dirinya, ucap dari Dan. Dan itu membuat Zhao Fan yang mendengarnya dia pun Dan di sini Dan dia juga mengatakan kalau saat ini cucu dia ada di dalam sebuah gua bersama dengan salah satu senior mereka, yaitu Han Qianying, yang telah dikurung di dalam gua karena dia telah berkhianat kepada sekte. Karena sebelumnya dia adalah seorang pilar utama sebelum digantikan oleh cucu, di mana gadis ini mengatakan kalau para tetua mereka mau tidak mau harus melakukannya demi kepentingan dari sekte. Dan ketika Zhao Fan bertanya lantas kenapa cuma dia datang sendiri, membuat gadis ini mengatakan kalau yang lainnya mereka semua telah tertangkap dan hanya menyisakan dirinya sendiri. Namun untuk Quilang ketika dia mendengar nama Han Qianying tentunya membuatnya pun kaget karena itu adalah wanitanya. Di sini Quilang dia pun bertanya bagaimana kabar dari Han Qianying, dan untuk Dan dia pun mengatakan kalau saat ini Han Qianying dalam kondisi yang baik-baik saja. Hanya saja ini semua terjadi karena sebelumnya 20 tahun lalu Han Qianying dia harusnya menjadi yang menempati posisi dari Qin Chen. Tapi Dan dia pun mendapatkan sebuah desas-desus kalau Han Qianying telah melanggar aturan sekte karena dia telah berhubungan dengan orang yang berasal dari jalan iblis. Jadi dia harus dihukum karena memang dia tidak mematuhi peraturan dari sekte Xuantian, ucap dari Dan. Di sini Dan dia pun mengatakan ini semua terjadi karena dia juga telah kehilangan perawannya, ucap dari Dan yang tentunya membuat Quilang dia pun kaget ketika dia mendengar ini semua ada hubungannya dengan istrinya, dan dia pun kembali bertanya bagaimana kondisi dari istrinya itu. Tapi Dan dia pun mengatakan ya semuanya baik-baik saja, walaupun memang dia gak tahu juga apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Dan dia pun mengatakan kalau dirinya mendapatkan sebuah informasi kalau Han Qianying baik-baik saja, tapi untuk saat ini dia juga enggak tahu karena saat ini dia ada di luar dari sekte, ucap dari Dan. Dan di sini Dan dia juga mengatakan kalau sepertinya Han Qianying dia pasti udah tahu rencana yang dimiliki oleh sekte Xuantian. Jadi itulah sebabnya kenapa dia bersikap keras kepada cucu untuk menolak semua tawaran yang diberikan oleh sekte. Dan mendengar kalau istrinya sempat hampir saja dijadikan bahan kultivasi, tentunya membuat Quilang pun benar-benar marah. Tapi dia juga beruntung kalau saat ini istrinya dalam kondisi yang baik-baik saja, walaupun saat ini dia telah dikurung di dalam sebuah penjara. Tapi tetap saja hal itu membuat Quilang dia benar-benar tidak terima. Namun tiba-tiba aja Zhao Fan dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena sepertinya Han Qianying adalah wanitamu. Jadi tenanglah, tidak perlu khawatir karena aku tahu Qin Chen dia adalah orang yang cerdas. Jadi semua akan baik-baik saja, ucap dari Zhao Fan. Di mana Zhao Fan dia pun mengatakan kalau saat ini dirinya memiliki sebuah rencana untuk dapat merebut mereka berdua, cucu dan juga Han Qianying, dengan cara mengumpulkan pasukan sebelum semuanya berakhir karena aku akan menghancurkan sekte Xuantian, ucap dari Zhao Fan. Namun tentunya mendengar apa yang diucapkan oleh Zhao Fan membuat Quilang pun sampai keringat dingin ketika dia menyadari niat yang diberikan oleh Zhao Fan menghancurkan sebuah sekte. Namun tak lama setelahnya tiba-tiba aja ada yang datang dengan kecepatan yang cukup tinggi, dan ternyata itu adalah dua orang tua dari sekte Xuantian. Dan di sini orang tua ini mencari di mana Dan si gadis yang telah berhasil kabur. Dan kemana kau? Apakah kau pikir kau bisa kabur dari sekte Xuantian kami? Ujar dari orang tua itu. Tapi di sini orang tua ini dia pun cukup terkejut ketika tiba-tiba aja das,
salah satu rekannya pun menjadi bubur. Terkena sesuatu yang tepat ada muncul di sebelah dari dirinya, dan itu adalah jiwa naga surgawi yang tentunya membuat orang tua ini dia pun shock ketika dia melihat jiwa naga merah muncul, yang artinya kau adalah Zaufan, ucap dari orang tua ini. Dan bagaimana rencana dari Zaufan akan mengumpulkan pasukan untuk dapat menyerang sekte Xuantian akan dibahas di part selanjutnya, Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Dan untuk part lanjutannya kayaknya minggu depan mungkin gue nggak tahu. Zaufan akan mengumpulkan pasukannya sebelum pada akhirnya di hari Sabtu Zaufan akan berangkat, ataupun hari Minggu berangkat ke sekte Xuantian. Dan di hari selanjutnya Zaufan tiba di sekte Xuantian, terus ngumpulin pasukan, terus jadi perang besar di sekte Xuantian. Dan apakah Zaufan dapat menghancurkan sekte Xuantian dan juga merebut kedua wanitanya, Cucu dan juga Han Qiaing yang merupakan istri dari Huilang, akan kita bahas di part lanjutannya. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.